yang namanya anak adalah amanah. Yang namanya amanah pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Maka kata Nabi, ada nanti orang tua diparessa hajin nama berur, diparessa sedekah na liwa igana, diparessa dirajama na rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, ternyata ada orang manggil di belakang. Berkatanya orang malaikat, tahan dulu tuh bapak, engkau melotanya yang ini. Balik itu bapak, ternyata anaknya manggil di belakang. Maka dia anak malaikat, ini orang tuaku, kuakui dia rajin ke masjid, kuakui dia rajin majelis taklim, dia baca Al-Quran 30 juz. Tapi malaikat, wattunna turilino dari kolomas sempajang, alina tomi mas sempajang, saya tidak pernah disuruh untuk sholat. Dia rajin mengaji malaikat, dia baca Al-Quran 30 juz. Tapi ketika dia pergi mengaji malaikat, saya tidak pernah diperingatkan dalam bentuk agama. Nah sahabat dena kenapa guru ke masalah agama, maka tak kelupa karipung Allah Ta'ala. Nah sahabat tak kelupa ke malaikat, neraka bagianku. Malaikat, saya keberatan, orang tuaku surga, saya ke dalam neraka. Karena gara-gara anak menuntut, orang tua juga ditarik masuk ke dalam neraka. Kenapa? Tidak didik anaknya dengan baik. Hikmah yang kedua ini saya sampaikan, didik anaknya dengan baik, paling tidak macam dia mengaji nama sempajang. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah, di mana Allah yang menurunkan rahmatnya, di mana Allah yang menurunkan maghfirahnya, di mana Allah menurunkan hidayahnya, sehingga malam ini kita masih melangkahkan kaki kita di masjid ini untuk menghadiri acara salat sunnah tarawih secara berjamaah dirangkaikan dengan ceramah. Pas malam ini adalah malam yang keempat. Alhamdulillah, denai rasai wattuwe berjalan, denai rasai makukoi ramat tamakin di malam yang keempat. Besok adalah malam yang kelima sampai seterusnya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, mudah-mudahan kita tetap bertahan sampai nanti di ujung final, yaitu bulan suci Ramadan, yakni memasuki hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan insyaallah pahala-pahala ta, decet-decet ta, gaut-gaut ta, amala-amalat ta, sujud-sujud ta, engkai na terima lempu fung Allah Ta'ala. Kata Nabi ketika kita diantar ke kuburan, nah koyantaran imoto di kuburwe, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita diantar ke kuburan, maka tiga yang akan mengantar kita. Telumi tumatu mantaraki ketika kita diantar ke kuburan, kata Nabi. Makanya ya tuh panariku mengantar kita mati jangan sembarang. Pangkato ita mengantar atau mati megala diolo na padegaga di mundri pusing malekae igayantara. Betul tidak? Orang ngantar ke kuburan di belakang tinggal mundri ki monro. Kemudian yaro di mundri jangan sembarang cerita. Engkau ita mengantar atau mati cilla na cerita bedak rencong skincare minikur, pitikur, megalada cerita. Nabi ajarkan ketika kita antar ke kuburan, jangan sembarang. Engkau dibaca Quran, agak dipamegi dibaca, baca astaghfirullah li walahu. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah dengan dosa orang yang saya antar. Puang, kiat dan puangi dosaku puang si bawa dosa orang yang saya antar. Magai
Jangan sampai matu pura kisi pedi-pedira lapot tomate. Pernah ki baku bombe, pernah ki baku tidak baik, maka diantar ke kuburan dengan mengucapkan astaghfirullah li walahu. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah dengan dosa orang yang saya antar. Ya harus dibaca roh. Bu. Iya agak. Ya harus dibaca astaghfirullah li walahu. Coba semuanya. Itu antar ke kuburan. Setelah diantar ke kuburan, mau masuk ke pintu kuburan, dia langsung ke tama-tama tahu engkau tu ada nakro, ada tong ada padapnya. Peko ke carana, mabir selek yolo. Agak dia baca, assalamualaikum ya ahlal kubur wa insyaillahi lahikum. Terus dibaca, dia di segi terakhirnya cukup assalamualaikum ya ahlal kubur. Tidak tahu terakhirnya cukup assalamualaikum. Roh, deto disengnya assalamualaikum aja nih gitu. Capong kosok. Umpam. Jadi ketika kita diantar ke kuburan, kata Nabi ketika kita diantar ke kuburan maka tiga yang akan ngantar. Pertama kata Nabi keluarga. Yang kedua kata Rasulullah waramparan dari kongka. Yang ketiga kata Nabi ta'amala nekelisi dua monrose di pulang dua tinggal satu. Apa yang pulang? Pulang keluarganya, pulang anaknya, pulang cucunya, pulang ponakannya. Betapapun sayangnya cucu terhadap neneknya, ketika meninggal neneknya tidak akan pernah bakalan menemani tidur di alam kubur, pasti lisu di bolana. Betul? Engkau naga tomate pak, napuji neneknya sekalinya dilemah apa kamu juga tidur di situ beli di pasilemah. Agak. Betapapun sayangnya anak kepada kedua orang tuanya, ketika meninggal mamanya, meninggal bapaknya, tidak akan pernah mungkin menemani nanti tidur di dalam kubur, pasti lisu di bolana. Tapi perlu kita ketahui bersama, yang namanya anak adalah amanah. Yang namanya amanah pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Maka kata Nabi, ada nanti orang tua diparessa hajin nama berur, diparessa sedekah na liwaigana, diparessa dirajama na rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, ternyata ada orang manggil di belakang. Berkatanya orang malaikat, tahan dulu tu bapak, engkau melotane yang ini. Balik tu bapak, ternyata anaknya manggil di belakang. Maka dia anak malaikat, ini orang tuaku, kuakui dia rajin ke masjid, kuakui dia rajin majelis taklim, dia baca Al-Quran 30 juz. Tapi malaikat, watunna turilino dari kolomas sempajang, alina tomi mas sempajang, saya tidak pernah disuruh untuk sholat. Dia rajin mengaji malaikat, dia baca Al-Quran 30 juz. Tapi ketika dia pergi mengaji malaikat, saya tidak pernah diperingatkan dalam bentuk agama. Nah sahabat dena kenapa guru ke masalah agama, maka tak kelupa karipung Allah Ta'ala. Nah sahabat tak kelupa ke malaikat, neraka bagianku. Malaikat, saya keberatan, orang tuaku surga, saya ke dalam neraka. Karena gara-gara anak menuntut, orang tua juga ditarik masuk ke dalam neraka. Kenapa? Tidak didik anaknya dengan baik. Hikmah yang kedua ingin saya sampaikan, didik anaknya dengan baik, paling tidak macam yolok mengaji nama sempajang. Alhamdulillah. Pak, Bu, kadang ada orang tua pak baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi pejabat. Betul? Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati. Tidak dilarang jadi bupati, mohon maaf. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi gubernur. Tidak dilarang jadi gubernur. Tapi mestinya berbangga dan bersyukur juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran, kamu dan juga itu. Kenapa? Ketika pada hari itu umpamanya disuruh anak tak pergi mengaji, anak pergi kau mengaji, matamaku di TKTPA, anak atamaku di pondok pesantren. Pada hari itu dia hafal bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah. Nah tiba masanya ajal orang tua, mati kira potoma tua, kurang persiapan. Ditanya dalam kubur, man rabbuka, tidak bisa jawab, man nabiyuka, tidak bisa jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji, dia bacakan surah Al-Fatihah, makutane malaikat mungkar, nakir, siapa tuh mengaji di dunia? Nabi lagi nakir, anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi le mungkar, kalau begitu hentikan penyiksaan, hentikan penyiksaan.
penyiksaan, barakananya pintar baca surah Al-Fatihah. Baru Al-Fatihah berhenti penyiksaan. Bagaimana kau dihafal Al-Quran 30 juz? Subhanallah. Hebatnya rupa pun naik ke anak masol. Saya sudah 4 malam, 4 malam sama ini. Weh, subhanallah. Kelas berapa ini nak? Yang ini, lo belum sadar. Kelas 6. Sekolah di mana? Mau kau? Masya Allah. Sampingnya kelas 6 ini. Kelas berapa? Kelas 4. Sekolah di mana? Oh, sama. SD ini. Oh, subhanallah. Ini bukan belum sadar. Kelas 4 juga. Boy, subhanallah. Siapa yang ngajar, nak? Siapa yang ngajar? Ustaz Hasan Kasas. Weh, subhanallah. Magaretak tunana ini. Kana binin. Subhanallah. Upo pagabinin. Amin. Opa, saya ingin saya sampaikan, didik anaknya dalam bentuk agama. Bentuk agama, kasih sekolah, kasih masukkan ke pesantren. Maka kau megana pesantren. Pondok pesantren Asadia di DDI megana maka kau. Asadia pusat baik kana. Tinggal kita mau mengerahkan anak-anak kemana. Karena kalau bukan di persoalan agama maka kau pak masulan. Iya yolo romai pak. Iya yolo romai narkoba, cerita tentang narkoba hanya terjadi di Jakarta dan di Makassar. Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan narkoba juga sudah ada terjadi di Siwa, di Pitung Panua. Dedisen mungkin tetangga tak dedisen karena pengaruhnya sekarang pak dunia. Aja nih roh, mabela ya roh. HP saja, HP. Oh ibu, HP, semua HP. Jangankan itu pak narkoba, HP mau dulu. Kira-kira ilmu apa yang bisa menghentikan anak main HP? Ilmu apa? Sandro, ay denule. Ciao Sandro. Indona melo macangi, denule macangi pak Indona mang HP to. Baru bikin status lagi galau. Betul? Saya berani katakan dan saya bisa berpendapat satu-satunya untuk menghentikan anak main HP, kasih masuk anak di pondok pesantren. Pakapalaya kurang modal bagi orang tuanya. Subhanallah, bahagia. Kata Ahmad bin Hanbal, seandainya apalah kurikaring Allah Ta'ala, seandainya kau meminta sama Allah dan cuma satu diterima, doamu diterima oleh Allah, kau minta sama Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakan kami ya Allah anak yang soleh dan soleha. Ketika anak kita tinggalkan, dia yang mendoakan, oh puak kasih lindungi orang tuaku ya Allah, jauhkan dari segala penchisaan di alam kuburmu. Barakahnya anak yang mendoakan ketika kita sudah di alam kubur. Pak, makaresuk itu makokoi. Bu, mungkin sibuk itu mengurus makokoi. Tapi ada kalanya kesibukan itu akan berhenti. Ada kalanya semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ada kalanya kesehatan tidak akan pernah selamanya sehat. Pasti kita akan menghadap di hadapan Allah. Jago-jago na rupa tahu. Tapi ketika menghadapi namanya kematian di gaga jago, di gaga na pasangadi pung Allah Ta'ala, yang akan mampu membelakan, meninggalkan anak yang soleh mendoakan ketika kita sudah mati. Pertama, singkat. Yang kedua, yang akan kita tinggalkan orang paratta disalai. De gaga gunana ya orang parange. Bolata disalai, dareta disalai, otota ditinggalkan. Sarang wale. Payir taliway kusiwa. Sarang wale ditinggalkan. Jadi berkata, engkau nama kena Ustaz, kalau begitu pale dega gunanya pale orang parangnya, tidak usah kita mencari harta, tidak ada gunanya. Salah. Kalau memang memperbanyak harta, kasih banyak memang nih. Nak komega pemega usaha tak pemega memang nih.
tapi pancajir orang perangai untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia marigaga. Cuman perlu dirisen. Ya rohana orang perangai kuidi telum itu. 3 dia hanya kata Nabi harta kepada kita. Yang pertama kata Rasulullah hanya untuk dipakai makan. Yang kedua kata Rasulullah hanya untuk menutup aurat. Yang ketiga kata Rasulullah ingin disedekahkan. Tapi hancur 2 tinggal 1. Apa yang hancur? Yang sudah kita makan keluar tidak ada gunanya. Maka selama kisah Andrememeni konro coto jalan kote. Kenapa hanya harta mau dimakan? Alhamdulillah hebat narupa. Hanya harta mau dimakan yang pertama untuk dipakai makan. Yang kedua kata Rasulullah hanya untuk menutup aurat, membeli pakaian. Jadi ibu-ibu memang di pakaian, beli. Masuli ustaz, dia mari gagah. Dia nak kena duitku, cicil ni. Ngutanjak cicilan. Haro? Hanya harta hanya untuk dipakai makan. Yang kedua hanya untuk menutup aurat. Ternyata 1 yang tinggal yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Puradi pertama di masjid, puradi pertama pondok pesantren. Itu yang akan menunggu kita nanti di akhirat kemudian. Jangan engkau berbangga uangmu di bank berpuluh-puluh juta, tapi tabungan sesungguhnya berapa persen kita keluarkan untuk bantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, komega susata asidekaki bisa Allah mudahkan yang namanya Allah mudahkan susata. Ya ko malasa ki epuang pabarakana sedekahku malasa ka makokoi. Mudah-mudahan kau hentikan sepunya sakit, berhenti barakahnya pas sedekah. Artinya dengan sedekah bisa jadi tolak bala. Tolak bala. Kisah. Tetesakan. Kisah. Saya mau tutup dengan kisah ini. Tersebutlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi seorang tamu, anak muda. Berkata ini anak muda, Assalamualaikum Ibrahim. Ye, Waalaikumsalam. Maka kina Ibrahim, insya Allah kalau tidak ada halangan udah paiki. Loko mangana minggu depan saya mau menikah. Ya. Kalau tidak ada halangan Ibrahim udah pagi kasih datang ke pestaku, doakan saya rekom mengisami istri penuh dengan keberkahan. Berkata Ibrahim, tajeng yolo dilihat agenda. Halo, dilihat agendanya kosong. Berkata Ibrahim, insya Allah nak, ya kau degagah halangan saya datang di pestamu. Pergi itu anak muda. Dia namita jokaner anak muda. Datang lagi manusia yang bertamu kepada Ibrahim. Berkata ini tamu, Assalamualaikum Ibrahim. Waalaikumsalam. Ye, saya tamu. Maka dia Ibrahim tamu niga. Nah dia nak kata si janji, bilang cocomi saya tamu tak diundang. Iga memang ini bilang saya tamu tak diundang. Saya adalah malaikat, bukan manusia. Malaikat siapa? Bilang saya malaikat pencabut nyawa. Nama lainnya malaikat Israel. Langsung maseling Ibrahim. Magai baralona mati. Berkata Israel, tidak, hanya ingin menyampaikan kabar kepadamu. Apa kabarnya Israel? Ibrahim, musamoga dendre yang datangi kau tadi, tamu, musamoga dendre. Oh iya, saya tahu. Dia itu anak muda, menurut informasi minggu depan Eloi Bokting. Dan kalau tidak ada halangan, saya datang di pestanya. Berkata Israel, cocok Ibrahim, menurut catatan manusia minggu depan Meloi Bokting. Ternyata catatan Allah besok tiba masa ajalnya. Baik, masih nih Ibrahim kasih. Nah dia pernah pura Bokting, maka di Israel dia seluruh terlambat Bokting. Bahaya kau dia pernah pura Bokting. Engkau mau pada dia pura Bokting kau? Mega, Bokting mengkati. Para, sana, mana nih? Kesehatan ni telu. Subhanallah. Berkata Ibrahim, bisakah ditunda? Apa dia namanya kalau dikasih boti tu? Berkata Israel, kalau catatan manusia bisa saja ditunda, tapi Elohim Allah Ta'ala tidak bisa ditunda. Ketika tibanya masanya ajal tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Berkata Ibrahim, ya kau perintah pole ripung Allah Ta'ala harga mati, samitna wa ta'na, saya mendengarkan dan menaati. Pergi malaikat Israel.
Ditunggu sampai besok, tidak ada pengumuman. Ditunggu sampai lusa, dia gaga ambulas lewat, artinya dia gaga tanda-tanda tau mati. 1 minggu, jadi ini anak muda menikah. Baik. Jadi datang Ibrahim, milo doangan, salama, barakallah, barakallah, barakallah. Sambil makutana lengatinna, magina dinabuati ye. Barasala lama Israel. Nah menurut informasi 1 hari yang lalu mau mati. Berkata Israel, pergi. Berkata Ibrahim, mungkin ada kesalahan. 1 tahun belum mati-mati, 2 tahun punya anak, sampai umurnya 60 tahun baru mengembuskan nafas terakhir. Setelah mengembuskan nafas terakhir, Ibrahim ketemu kembali dengan malaikat Israel. Maka dia ke Israel, Israel, Pak beleang kok, bele-bele kok. Kenapa Ibrahim? Silalo kong ka langsung ka tuduh-tuduh. Oh Israel, kamu tahu tidak yang baru-baru meninggal tadi? Oh iya, ada itu anak muda, ada orang baru-baru meninggal, umurnya 60 tahun. Kamu tahu tidak? Maka memang itu anak muda yang datangi di rumahku, yang mau menikah katanya minggu depan, yang kau katakan katanya besok mau meninggal, tapi ternyata ajalnya sampai 60 tahun. Apa hendak terjadi? Berkata Israel, tunggu ku jelaskan kau. Jangan kau langsung justifikasi orang. Ada kronologi kejadian. Bahasa agamanya namanya tabayyun, bahasa gaulnya check and recheck. Jadi jangan kau langsung salahkan orang. Betul? Kita ini Pak pintar sekali menilai orang lain, baru tidak tahu menilai dirinya sendiri. Detoga kata siya mempekoroh. Iya gamat kada. Berkata Israel, Ibrahim, tunna lisat anak muda dari rumahmu. Ya, di perjalanan dia mendapatkan seorang kakek-kakek. Kenapa itu kakek-kakek? Malupui kasih kelaparan, terus masih babuana ya anak muda. Maka beli roti itu anak muda, na bagai dua roti, na sabalena malupu, na andretoi si potong, na latoi si potong ini nenek-nenek. Tapi apa yang terjadi Ibrahim? Sebelum dia terima itu roti, itu nenek-nenek bermunajat di hadapan Allah sambil berkata, oh puang, kau berkahnya pas sedekahnya ya anak mudai. Mudah-mudahan kau panjangkan umurnya, murahkan rezekinya. Arasnya Allah terbuka, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya gara-gara sepotong roti. Baru sepotong roti, 60 tahun tertunda. Bagaimana kalau sumbang ku semeng 50 sak? Alhamdulillah. Engkana tuang polo dibagi ngeki. Insyaallah silakan cek laporan saya di pembangunan pondok pesantren As-Adiyah Baraka Kabupaten Bulukumba. Alhamdulillah sudah selesai bangunan 1. Insyaallah kami akan bangun kembali lantai 2, 12 rombel untuk pendidikan dan pembangunan anak-anak nantinya. Itu hasilnya kita akan peruntukan pembangunan pondok pesantren. Lihat di TikTok saya, lihat di Instagram saya, lihat di YouTube saya, lihat di Facebook saya. Share Andi Armayadi Official. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Magalom apa? Alhamdulillah. Ibu-ibu silakan sumbang atas nama orang tua boleh, atas nama almarhum almarhumah boleh, atas nama suamita yang sudah meninggal boleh, atas nama anak-anaknya yang sudah meninggal boleh. Insyaallah mudah-mudahan jadi amal jariah. Jadikan itu pas sedekah mencaji tolak bala, jadikan pas sedekah Allah mudahkan urusan, jadikan pas sedekah Allah sembuhkan sakit, jadikan pas sedekah anak tak menjadi anak yang soleh dan soleha. Napa barakai pun Allah Ta'ala naud di tujuh laleng matama ibarat kae di kampungnya naud di napanono pun Allah Ta'ala barakana na najaji bangunannya, najaji tanah-tanahnya, majaji padang kange, na turun pertolongan na pun Allah Ta'ala insyaallah lino letu di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang saya sampaikan pada malam ini. InsyaAllah besok malam adalah malam terakhir. InsyaAllah mudah-mudahan kita ketemu kembali sambil dibawa amplopnya. Apa malam terakhir nih? InsyaAllah mudah-mudahan ada berkah. Terima kasih penghargaan yang sebesar-besarnya. Saya perjalanan dakwah ini keliling.
Siwa ini 5 malam, habis itu saya ke Singkang, habis itu saya ke Pindrang, habis itu saya ke Polman, habis itu saya ke Makassar, habis itu ke Kendari, Sulawesi Tenggara, habis itu insya Allah kembali ke Bulukumba, habis itu saya lebaran di Papua Selatan. Doakan mudah-mudahan sehat selalu, amin. Ada yang bertanya, kenapa Ustaz Sarmayadi biasa dipanggil? 2 alasannya. Pertama, gare makasih ceramahnya. Yang kedua, gare mager tak tahu na. Wendo enna jaki manla. Baik, saya kira itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wasada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Sini teman-teman labiki selasur malabiki yang kiri masih rifong Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu ibadah wajib kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan yang patut kita syukuri adalah angkeri tu fong Allah Ta'ala purana tarima mana ni parillo doang ngetah. Karena sekitar 2 bulan yang lalu tak henti-hentinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dai Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan berkahilah kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, sekarang ini kita sudah berada di subuh ketiga, ya, di dalam bulan suci Ramadan. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Nigi tauna sa nabita mariorannu nasaba angkangan ritu mutamai ramalang. Barang siapa yang berbahagia, bergembira atas datangnya bulan suci Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran, maka diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, yako itaneki makada Mario Moki gamut tamai ramalang. Saya yakin dan percaya jawaban kita adalah bahagia. Yako itaneki makada Mario Moki ga Marioki, marannuki ga marannuki. Yang menjadi pertanyaan adalah bahagia manakah yang dimaksud? Apa iya tu kota meramalat atau malah bikin kehadir mega rupan na Mario? Pada-padan na Pak Balu Cindolo Mario. Pak Balu es buah-buah Mario, Pak Balu pakan reang Mario. Mario mana tiaro? Itukah yang dimaksud gembira atas datangnya bulan suci Ramadan? Oh, ternyata tania itu malah bikin kehadir. Yang dimaksud gembira di sini adalah yakko angka nasa tau nasa nabita, sininna yaro pake na cari na paka kasana ia furena pake mebu atas salari fongal ta'ala riolo na ritu ramala. Nasalai manang yaro to malah bikin kehadir. Napa ni mali pakai kasak baru, mali pakai baru, iya na roma baru na faki makaswiya rifong Allah Ta'ala. Itulah yang dimaksud gembira. Batuan ada marioran numete melok makaswiya rilalan naritu ular ramala. Jadi tanya itu makada melo si tarala balu mega si matu dalle mage na sabak mega si tau matu mak balanca. Mega tau mali pakan rea papa buka dan lain sebagainya. Bukan itu yang dimaksud bahagia.
Tapi yang dimaksud bahagia di sini tomo lebih ke hadir, ya ko angkaki mutawai ramalan, yero pak kasiyat tarilan ular ramalan. Bagaimana agar supaya kita tingkatkan kualitas ibadah kita selama di bulan suci Ramadan. Itulah yang dimaksud gembira. Magi tomo lebih ke hadir. Nah sebab memang tu rilalan ular ramalan, kita ketahui bersama bahwa ia tu ular ramalan, ulam malabbi. Bulan yang penuh berkah. Bahkan kita ketahui bersama bahwa di bulan suci Ramadan itu, seluruh ibadah kita itu dilipat gandakan pahalanya. Sehingga tomo lebih ke hadir, ada beberapa ibadah-ibadah itu yang memang hanya bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Jadi aku memang mi ular ramalawat di favole. Ya ko saliwanna ular ramalan, dene ular favole. Kega nero tomo lebih ke hadir, yang pertama adalah puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu hanya bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Saliwanna ular ramalat, taniana tu puasa Ramalan asana. Dan itu wajib bagi kita tomo lebih ke hadir. Jadi perlu juga saya sampaikan bahwa angka tu apa rupanna puasa wajib. Nah, upakolinga kie. Jadi angka tu apa rupanna puasa wajib. Yang pertama adalah puasa Ramadan, seperti yang kita kerjakan sekarang. Yero fugai matu latu talu pula sonanya, itu wajib bagi kita. Dan itu dilakukan di bulan suci Ramadan. Yang kedua puasa wajib adalah puasa kallah. Ya sange puasa kallah tomo lebih ke hadir, yakko angka tahu. Dena fugau ifuase rilalanna ular ramalang, itu wajib dia ganti di luar bulan suci Ramadan. Melogi seso, melogi doang ngeso, talu ngeso, dan seterusnya. Siagi nalla puasana rilalan na ular ramalan, maka siya kotoro musti na saliangi risaliwan na ritu ular ramalan. Ini riasan puasa kallah. Itu wajib. Yang ketiga, puasa wajib adalah puasa tinja. Iya bahaya tuh itu malah bikin kehadir. Kadang-kadang ada orang itu ketinja-tinja. Biasa tuh kata kafau-fau maka ada contoh misalnya, ya ko pak galungi yakko udu pamoy matu aseku misalnya 500 karung. 500 karung melo na dupa na macika migaluna. Tapi matinja maka da ko udu pamoy na asal 500 karung mapuasa katalungaso. Yakko na dupa tongang 500 karung wajib ia berpuasa selama 3 hari. Siagi nak janciang. Contoh misalnya engkau nata mendaftar polisi, mendaftar tentara dan lain sebagainya. Napaki milo doa maka de efuang yakko lulusu moy matu anakku mancaji polisi mapuasa kaseso tanpa adanya sogokan dan lain sebagainya. Tappa lulusu tongangnya anak-anak maka wajib ia berpuasa selama 1 hari. Siagi nak janciang. Yakko maka de siulang maka de mapuasa kasih tahu isi tahu. Begitu seterusnya tomo lebih ke hadir. Jadi hati-hati ki kumatinja ki. Angka tu biasa tomatinja maka da ko misalna lulus ya anakku mapuasa kata lungaso misalnya, tapi lulus anak-anak nalupai tinjanya. Angka tu biasa apa karo bahaya ini tomo lebih ke hadir. Jadi aku matinja ki tengera lalu. Yaku hidup ya romina sata maka wajib kita tunaikan apa yang pernah kita janjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa wajib yang ketiga. Yang keempat puasa wajib adalah puasa kafarah. Ini juga penting Bapak Ibu sekalian. Biasanya puasa kafarah yang hari itu puasa denda. Ini karena kira-kira rotau na kena denda. Yakko angka tahu malau bine suami istri melakukan hubungan suami istri di siang harinya bulan suci Ramadan. Ini juga penting sekali kita sampaikan ini. Nafugau igau gona allo biningange ritangasona ritu ular ramalan. Itulah orang yang terkena puasa kafara. Siaga egan neiro puasa kafara itu malah bikin kehadir. Itu harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. 20 pasti todongi. Si ular lagi ke ular ramalan siabuki. Apalagi ko 20 si todo-todo. Yang dimaksud berturut-turut di sini adalah tenetu makada ifugau ya soe. Baja desi, bajana ifugosi, tidak seperti itu. Jadi harus berturut-turut ke pamule asoe latu anna pulona mesti mapuasa ki. Dan juga ingin saya sampaikan bahwa yakko 50 ni asara puasata, 50 ni asara puasata mapuasa ki ke hari ke-60, hari terakhir
naluru batal ero puasa tak hari ke-60 maka 59 puasa yang kita lakukan ikut batal to mula bikin kehadir. Mapa mula be masih ki. Makanya hati-hati lalu ki. Sering saya sampaikan kepada pengantin baru itu, karena saya ini Bapak Ibu, ya makoke saya bertugas di kantor urusan agama. Jadi kok kakak nah perhatikan nyero, selalu saya perhatikan itu, iya paje namanya gaboti komelo itama ramalang. Iya. Makotero ada nogie. Ogie mi kapa mapakwa. Asalamelo tama ramala pasti mega boti. Maka sering saya sampaikan kepada calon pengantin itu, maka deh hati-hati lalu ki. Memang tuh halala risese tetap fogau, tapi diharamkan hukumnya dikerjakan, diharamkan hukumnya dilakukan ketika siang hari di bulan suci Ramadan. Ya pokoknya niwi idi mani. Meloki fogau terserah, tapi jangan sekali-kali dilakukan di siang harinya di bulan suci Ramadan. Ternyata bawa botim paru nak kena maka damaki botim paru emi. Namo tu botim mete nak kena toto mula bikin kehadir. Jadi itu puasa kafara. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan puasa ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai masalah niat. Iya niat na puasa wajib itu malah bikin kehadir. Apa dua tu rupanya niat terkait masalah puasa ini. Niat puasa itu, puasa wajib itu dilafazkan di malam harinya. Jadi niat na puasa wajib wani tu toman niat. Jadi tania ele, tania aso, tania areweng. Tania ele, tania aso, tania areweng. Tapi niatnya puasa wajib itu dilafazkan di malam hari. Makanya tuh mulai bikin kehadir. Biasa tuh ke masigi. Ya kopure matarawe tawe lati 20 ya regalati witerina. Kadang-kadang angkat tuh si di toyolo maperengerang. Angkat tuh biasa gora maka pada niaki ma puasa baja. Dewi seko ke masigi ta ye. Tapi banyak sekali di masjid luar itu. Angkat tuh apa koro? Ya ko maka dani paperengerang itu mulai bikin kehadir pada niaki ma puasa baja. Yang sangat disayangkan itu angkat bali makada insya Allah. Biasa kau maperengeran itu makada pada niaki ma puasa baja. Engkau nak gora makada insya Allah angkat tu makada kode caui degani ana ma puasa ye. Padahal sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ya kau makada ni paperengeran pada niaki ma puasa baja ania ni korwatue agak pita tajam. Cebene makare paperingerangi ajak lalo talupe ma puasa baja tuh. Wadiki makare insyaallah. Tapi kok makare pada niaki ma puasa baja ania nih agak pita tajam. Karena memang puasa wajib itu niatnya dilafazkan di malam hari, tidak seperti puasa sunnah. Ya aku untuk puasa sunnah kadang-kadang misalnya urani masam paja subuh. Napaki matinro. Naluru pesat diki tangaso ele tangaso yare garewe. Meloki manre na de gaga, kita bisa berniat berpuasa. Pamelo ni timpu melo ni manre melo ni minu na de gaga wat dianre, digawat di inu, kita bisa berniat puasa sunnah. Itu bisa dilafazkan di pagi hari, di siang hari. Tapi kalau puasa wajib itu mesti dilafazkan di malam hari karena itu menjadi rukun puasa. Itu terkait masalah niat. Makanya telah bikin kehadir pengeluta Imam Malik itu mengajarkan juga kepada kita, ini juga sering dipakai orang-orang itu. Yako bunga tame ramalang, niaka memang ni puasa 30 sona. Biasa tuh kafugau iye. Niaka memang ni puasa 30 sona. Kenapa seperti itu? Nasabak dikhawatirkan ajakam mana narapi aso mangoloe, angkam malupai wiman niak riwan niak. Seperti itu. Tapi meskipun kita sudah berniat 30 hari, Urani iniaka makada uniaka ngima puasa 30 sona rilalan na ular ramalang. Tapi di setiap malam tetap kita dianjurkan untuk berniat atau bikin kehadir. Namun itu pura kimania 30 sona, tetap kita dianjurkan untuk berniat di setiap malam harinya di bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua terkait masalah puasa ini adalah sahur. Ini juga sahur penting. Sahur Bapak Ibu sekalian itu berasal dari kata sahara. Sahur itu berasal dari kata sahara. Nero ya sangi sahara waktu.
Akegi monro waktu nero saharai, menurut Tofan Ritata makadai, waktu sahara itu 10 menit sebelum masuknya waktu imsak. Pakolingnya. Waktu sahara itu 10 menit sebelum masuknya waktu imsak. Maka kita dianjurkan untuk makan sahur di waktu itu. Kadang-kadang karena biasa protes maka dawai. Rajib petuna sostas. Yako 10 menit melona tama imsak. Siabu ni manre, naere yako sahur kak deu kalahin ko dena talupan ne wanre. Dena kalahin ko dena mega nanre, apalagi ko nanre palatona. Siabu ni timpu. Maka dia Tofan Ritata atau malah bikin hadir na Pak Guru Ki, mau jam 3 ataupun jam 4 silahkan makan. Andre memang nih koro. Pokoknya ini mani loki manre talupan nih patapan ini mani bawang. Terserah. Tapi 10 menit sebelum masuknya waktu imsak Bapak Ibu sekalian, aja lalu talupaiwi acepaki korona patania kape mapuasai. Maka disitulah kita dapatkan berkahnya sahur. Aja nanandre namobe pami contoh misalnya ke Roma 10 menit sebelum masuk waktu imsak minu ki idi parinu kopie inungi kopi takoro eniakangi seperti itu. Jadi aku meloki manre nanre memang siap buki manre konanre pelatona atau malah bikin kehadir. Dan juga ingin saya sampaikan bahwa kadang-kadang ada orang yang menyalahartikan tentang imsak ini. Yero imsak atau malah bikin kehadir itu sama halnya lampu kuning. Itu ko mangotoki mamotoroki, runtuki lampu lalu lintas. Biasa tuh runtuki lampu warna hijau, kuning, merah. Imsak itu kuning. Itu tanda kehati-hatian. Ayak ko imsak nih, nama tengaki manre. Tapa imsak, tepat terumoy andreta. Aja tepat pisawi. Nape katalu timpu. Tapa imsa, tapa napa je manre. Imsa itu tanda kehati-hatian. Dan apa waktu napa aja te manre? Lampu kuning mopi. Yero di parinu kopi kongka kopita, dia pada capu. Misalnya imsa nih, tercapuri mo jolo kopita. Yero papelo ya kongka mo papelota, tercapuri jolo pelota. Selama muazzin belum mengumandangkan azan. Ini kok bani tawe papisau nih. Tapi ya ko nape moni roserine, nape moni ko dia marigata pataru ni jolo. Habiskan dulu itu. Aku mega tahu nasalah arti kayak sangi imsak atau malah bikin kehadir. Jadi seperti itu. Sahur itu berasal dari kata sahara. Sahara itu adalah waktu dan waktu sahara itu menurut Tofan Ritata 10 menit sebelum masuknya waktu imsak. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya, Uraninia, napa sahur, sekarang berbuka puasa. Di sini juga banyak orang lalai. Mega tahu lalai ko sangi buka puasa. Iya tuh kau buka puasa tawe parilo doangan na puasa makadai Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Banyak orang Bapak Ibu sekalian, ya komelo ibuka, ia meropak doangan yang baca. Padahal ada yang terlupakan. Kega na lupa itu malah bikin kehadir, mega tau komelo ibuka, ia menero doangan yang baca. Na lupawi baca doa sebelum makan. Dati kikoy. Biasa timpu ni Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Timpu ni. Nah lupa baca doa sebelum makan. Padahal sebelum kita berbuka itu harus kita baca itu apa? Meloki manre. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu banyak orang lalai di situ. Nah lupa baca pak doangan na doa sebelum makan, doa sebelum minum. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya komeloki buka, kupuran kita baca parilo doangan na Allahumma lakasumtu, aja lalu tak lupa baca doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu terkait masalah puasa. Kemudian seterusnya, ibadah yang hanya bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan itu adalah salat sunat tarawih. Yaitu sampai sunat tarawih itu malah bikin kehadir hanya bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan.
Itu tarawewe dene ulle fafole dene ulle fugau risaliwan na ular Ramalan. Salat tahajud bisa kita kerjakan di luar bulan suci Ramadan. Sampajak duha makoto wat ditoi fafole risaliwan na ular Ramalan. Bahkan witir. Witirnya itu mulai bikin kehadir itu bisa kita kerjakan di luar bulan suci Ramadan. Tapi salat sunnah tarawih ini hanya bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Makanya itu mulai bikin kehadir pakai singilalir ibadata sampajak sunnah tarawih. Ini juga sering dipermasalahkan orang-orang terkait masalah tarawih ini antara 8 dengan 20. Ini biasa si salah tahu. Angka mat tarawih arua, angka mat tarawih 20. Ya pokok ke masjid raya 20 tarawih na tahu deh? 20. 20 manang. Kata arua ya. Kega mega arua na 20. Kega mega arua na 20? Mega 20 Tatai mega 20 cek de arua coba maka daki kega mega malai. Wat dijaji maka daki mega arua tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah antara 8 dan 20 semuanya benar. Dia agak salah. Ia itu tahu salah ya ko angka tahu matarawe 20 maka dai salah itu arua. Kau tahu arua maka da arua tarawena nak ada salah itu 20. Ini itu tahu salah. Antara 8 dan 20 itu benar. Padang kemana tuh dalilena. Makanya tuh mulai bikin kehadir aja tepas salah tahu. Yang mau melaksanakan tarawih 8 rakaat silahkan. Yang mau tarawih 20 rakaat juga silahkan. Tapi saya ingin menyampaikan di sini bahwa yang tarawih 8 rakaat ajak lalo tapareng kalingayangi tomat tarawih 20 makada padamu itu apalangi ilolongan. Tersinggung itu pat tarawih 20 wah mana pada na 20 di tarawih tak iko ruami kada de pada la pada si di 20 si di arua atau aja tapareng kalingangi apa na tersinggung itu kumakara kima apa corona pada tonga maka de aga pale ya lama tarawih la tu tengah bani arwana yala na padamu itu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan menyalahkan. Iro meloe matarawe arwa silahkan. Yang mau tarawih 20 juga silahkan. Yang penting jangan menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Tapi kan tentu pada ipaham makada setiap tahun kita sholat tarawih. Setiap tahun kita tunggu-tunggu itu yang namanya bulan suci Ramadan. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana caranya agar kita meningkatkan kualitas ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Ya kopale arua taraweta, meloki tambah-tambesi, untuk tahun dapat tambesi. Ya kopale misalnya, de patulle de nama rigaga arua nah. Jadi seperti itu. Intinya adalah bagaimana meningkatkan kualitas ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya ibadah yang hanya bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan itu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu mulai bikin kehadir, itu hanya bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Bahkan ada waktunya itu. Selama khatib belum membacakan khutbahnya, khutbah Idul Fitri, maka kita masih bisa membayar zakat fitrah. Ini ko maka dan ipak ketobay assalamualaikum. Dene nawak diki maka maja zakat fitrah. Ada waktunya itu. Zakat harta, zakat mal, zakat pertanian, dan lain sebagainya. Itu bisa disalurkan di luar bulan suci Ramadan. Namun tanya ular ramalawa di toki sana iwaja erosakat taro. Tapi zakat fitrah itu hanya bisa dibayarkan, disalurkan di bulan suci Ramadan. Nah sinin na tahu itu mulai bikin kehadir, itu diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Sinin na tahu, dua mi bawa tahu dia nang wajibkan zakat fitrah. Tangkal iba decengnya. Dua mi tahu de nawajikang sekapitara. Nomor dia naritu. Yakko angka anak-anak baru jaji. Yakko angka anak-anak baru jaji. Pura mani batawe. Pura mani batawe di hari pertama Syawal. Contoh misalnya. Pura ni buka. Ban ni tawe pura ni buka. Tapi ero bajanna malepat ni tawe. Malepat ni te bajanna.
na pura mani bang, pura mani magharibi na jajero na maka anak yang lahir itu tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Ukurannya zakat fitrah itu nigi-nigi rapi iramalang. Nigi-nigi rapi iramalang, ia na tunawajibkan zakat fitrah. Jadi kong anak pura mani magharibi na malepat na tebaja, dia nawajibkan ngimaka majasa zakat fitrah itu. Nah, imi koyolo na bang, sabaluk buka tayo na jaji, na tapa bat tawe, tapa bajan na malapan, nawajibkan tu zakat fitrah ronana. Nah, jadi seperti itu. Ukurannya adalah siapa yang dapat bulan suci Ramadan. Yang kedua, orang yang tidak wajib membayar zakat fitrah itu, yaku engka tahu. Degaga wat dikasinan re rawat tuwe, iya rawat soe, degaga wat dinainu, cari-cari na dito gaga, pokoknya ya itu ngamen bawa mak deke, dito ga cino-cinongan na, degaga bulan, pokoknya degaga sisa kay maka, itu tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Ya apakah jamaah na masjid raya, namolat tu sitaw ang kamu buat dinanre, oh? Maka semuanya diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Tanpa terkecuali tomulak bikin kehadir. Jadi itu 3 ibadah yang hanya bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Tasabbewe wadiki matasabbe salat sunat tasbih di luar bulan suci Ramadan. Tahajud, duha, mak baca Al-Quran wadito. Cuma orang berlomba-lomba melakukan ibadah-ibadah itu nasabak napahangi makada dipalepi-lepi apalanna rilalanna itu ular ramalan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Mamagi-magi napak barakah iritu fong Allah taala khususnya ri alena atau pak bicarae sininna tonganna pole ri fong Allah taala atas salanna pole ri aleku pribadi. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiqi was saadah minallahi musta'an wal itiklan wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.